مرحبا يا رمضان جئنا إليك بالغفران مرحبا يا رمضان جئنا إليك بالغفران جئنا إليك بالغفران Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa Macanta Tarakan TV yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengait benang dengan peniti. Hati-hati terkena jari. Gembiranya perasaan hati kita bersua melalui media ini. Subhanallah. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di awal bulan Ramadan. Kesempatan ini mari kita renungkan materi terkait dengan beberapa karakteristik, beberapa ciri jiwa-jiwa yang akan sukses di bulan Ramadan. Semoga dengan ciri-ciri ini Allah berikan kepada kita sekalian insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Ramadan kita dianggap Ramadan yang sukses, berhasil, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jerih payah kita dengan hati yang tulus ikhlas menjadikan amal kebaikan kita di mata Allah semakin baik, semakin banyak, dan nantinya andaikan kita diambil oleh Allah, semoga dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, apa sih cirinya orang-orang yang sukses Ramadan itu? Ciri pertama adalah orang yang memiliki qalbun syakirun, hatinya bersyukur kepada Allah, atau qalbun wasi'un, hatinya luas lapang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hatinya qalbun dzakiyun, hatinya adalah berbunga-bunga, berbahagia, bangga. Kenapa dia bangga? Karena Ramadan itu adalah tamu Allah yang luar biasa, memberikan kesempatan kepada kita sekalian hamba Allah yang ingin membuktikan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepadanya. Di bulan ini pula Allah akan menghantarkan kita jadi hamba yang Allah cintai, Allah yang sayangi. Di bulan ini pula ternyata subhanallah kelebihannya luar biasa, berkahnya luar biasa. Pintu surga dibuka oleh Allah. Dalam arti Allah membuka peluang amal kebaikan kepada kita semuanya. Yang kebaikan itu pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang sibuk dengan amal Ramadan akan menjadi orang yang tidak mungkin tidak diterima masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pintu neraka ditutup. Artinya peluang melakukan maksiat kecil, karena memang bulan ini Allah memberikan hati hambanya penuh konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi turun di muka bumi ini malaikat berjubal, makin mau habis Ramadan makin berjubal malaikat. Ngapain? Ikut mendampingi, menyertai, bahkan mendoakan hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya agar semua ibadahnya Allah cintai, Allah rahmati, Allah berkahi, dan amalnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Termasuk ketika kita menyimak materi ini atau petuah-petuah ilmu yang lain dari para ulama kita, para habaib kita, para masyayikh dakwah kita, apa orang-orang yang sedang cari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, meskipun kadang sendiri, entah lewat YouTube, entah lewat ceramah, lewat apa saja, subhanallah. Kata malaikat apa? Kata Rasul apa? Innal malaikah tadau ajnihataha. Malaikat Allah senantiasa mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya, memayungkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ridwan bima yatlub. Malaikat tadi sedang bahagia, bangga dengan orang yang cari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada harapan hamba itu makin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Belum lagi subhanallah, siapapun akan disucikan hatinya oleh Allah, bahkan senantiasa memperbanyak tasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Belum lagi Allah akan kabulkan doanya bagi siapa yang menengadahkan tangan, ngangkat tangannya, merasa tak sanggup, tak berdaya, merasa tak bisa apa-apa, merasa segalanya akan hampa, tanpa kekuatan kepada Allah. Makanya dia menyandarkan kepada dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun kita alunkan kepada Allah, agar yang lemah dikuatkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang memang lunglai Allah akan berikan kekuatan dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan bergembira, bahagia, senang. Belum lagi subhanallah di dalamnya pintu surga dibuka oleh Allah. Belum lagi Allah akan mengangkat derajatnya hamba Allah yang ibadah bulan Ramadan itu ke dalam tingkatan yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada pemirsa sekalian, kalau tahun 80-an kita mendengar atau melihat di TVRI kita, namanya Coach Hendratmo, senantiasa mengantarkan kepada kita semuanya berpacu dalam melodi gitu. Dalam agama kita ada berpacu dalam tangga nada kemuliaan di mata Allah. Apa tangga yang paling pertama? Adalah namanya iman. Mempercayai, membenarkan adanya Allah dan ajaran-ajaran Allah serta Rasulullah SAW. Namanya mukmin orangnya. Cukupkah itu? Belum. Kalau Allah ingin muliakan kepada kita, maka kita harus melakukan yang kedua, namanya muslim. Orangnya Islam. Maaf, Islam, orangnya muslim. Apa itu? Pasrah tunduk patuh kepada Allah, masuk agama Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah? Enggak. Perlu melakukan tingkatan yang ketiga, namanya ihsan. Mempersembahkan amal kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya lakukan dengan baik, tilawahnya baik, puasanya bagus, tarawihnya yang paling bagus, paling rapi gitu kan. Infak sedekahnya, istighfarnya, taubatnya, dan kepada siapapun juga senantiasa baik kepada siapapun. Nih, cukupkah itu? Belum. Baru harus naik yang keempat, namanya mukhlis. Ikhlas perbuatannya, orangnya mukhlis. Apa itu? Mempersembahkan amal kebaikan hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gila sanjungan, bukan karena gila pujian, dambaan bagi siapapun, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru tangga nada terakhir adalah namanya takwa, orangnya muttaqin. Orang yang memang Allah akan muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Salah satu cirinya adalah dia memiliki suraatul istijabah, respon cepat ketika Allah panggil kepada dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, akan langsung ditunaikan dengan baik tanpa pikir panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri hamba pertama. Yang kedua adalah itqanul amal. Orang-orang yang sukses bulan Ramadan adalah orang yang begitu Ramadan tiba kepada dirinya, dia pun punya etikat, punya semangat, punya niat yang luar biasa untuk senantiasa merapikan amal-amal di bulan Ramadan. 5 waktu tetap berjamaah di masjidnya Allah bagi laki-laki. Kemudian saumnya pun juga dijaga, kualitas maupun kualitas dengan baik. Tarawihnya juga demikian dijaga dengan baik. Tilawahnya juga perlu dalam kebaikan dan memperbanyak khatam di mata Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekahnya, semua pribadinya pun disiapkan menjadi hamba yang baik di mata Allah, rapi dalam semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga adalah selain menjadi orang yang hatinya senang, bahagia, pun juga lakukan namanya jiddiyah, sungguh-sungguh. Tak ada konsep dunia ini yang sukses dengan santai-santai. Tak ada dunia ini yang sukses dengan lehai-lehai. Tak ada yang sukses dunia ini dengan candaria maupun dengan bermalas-malasan, tapi dengan kesungguh-sungguhan. Makanya betul kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah, seriuslah, jangan main-mainlah untuk mendapatkan apa saja yang bisa mendatangkan manfaat bagimu. Kalau Ramadan ini baik untuk kita semuanya, berarti nggak boleh main-main, harus sungguh-sungguh di mata Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, jangan lupa kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memudahkan segalanya. Yang terakhir adalah wala ta'jiz, dan juga jangan bersikap lemah.
letoy, merasa nggak berdaya, nggak mampu apa-apa. Kemudian berikutnya adalah yuk kita melakukan namanya muhasabah, evaluasi diri. Jaga hati-hati, kontrol diri, self control. Apa itu hati-hati dengan virus-virus yang bisa merusak amal kebaikan di bulan Ramadan? Banyak menghibah, banyak memfitnah itu. Yang sering kita lakukan itu, yang bisa mengurangi pahala kita. Tahan pandangan mata kita yang tidak dihalalkan oleh Allah kita lihat. Tahan telinga kita, tahan mulut kita memperbincangkan orang lain dan sebagainya. Kemudian ciri yang terakhir adalah yuk kita kuatkan dengan memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Semoga salah khilaf kita diampuni oleh Allah selama Ramadan itu sendiri, dan juga banyak doa kepada Allah. Semoga doa kita dikabul oleh Allah, dikuatkan oleh Allah sampai Ramadan selesai. Dan Allah terima kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pemirsa sekalian yang kita simak pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا رمضان جئنا إليك بالغفران مرحبا يا رمضان جئنا إليك بالغفران